Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mungkin kita mulai saja lecture series kita yang ketiga pada tahun 2023 ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena alhamdulillah kita bisa melaksanakan lecture series yang ketiga kita bertopik simplifying atau penyederhanaan pada aljabar sesuai dengan tema lecture series Prodi Pendidikan Matematika pada tahun 2023 ini, yaitu kita akan berfokus pada aljabar, di mana pada lecture series yang kedua beberapa minggu yang lalu itu kita sudah mendiskusikan tentang eksponen. Jadi bagaimana konsep-konsep dan juga soal HOTS terkait tentang eksponen pada aljabar sudah kita diskusikan pada beberapa waktu yang lalu. Dan alhamdulillah hari ini kita akan mendiskusikan bersama-sama terkait tentang penyederhanaan, konsep-konsep apa yang ada di dalam penyederhanaan di aljabar, serta kesalahan-kesalahan siswa, dan juga mungkin akan ada beberapa soal problem solving ataupun soal HOTS yang akan kita diskusikan bersama-sama sebagai bentuk penyegaran kembali dari Bapak Ibu guru-guru hebat di sini yang alhamdulillah masih tetap setia gitu ya bergabung untuk kita sama-sama diskusi tentang aljabar pada tahun ini di kegiatan lecture series program studi pendidikan matematika. Dan pada kesempatan ini yang menjadi narasumber itu adalah Ibu Dr. Randa Indarianti MPD, dosen program studi pendidikan matematika FKIP Universitas Sriwijaya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya tidak sendiri, Bu Erika. Iya. Jadi di sini Bu Iin yang akan menjadi narasumber utama kita, bersama kita, diskusi kita akan dikemas gitu ya oleh Bu Iin selaku narasumber utamanya. Dan alhamdulillah juga dosen-dosen program studi di pendidikan matematika di sini juga sudah hadir. Ada Ibu Dr. Marian Sumayeka, ada Pak Hendra Lesmana, Ibu Rahma, terus ada Pak Hasbi, tadi sempat saya lihat juga mungkin terpental. Terima kasih Bapak Ibu dosen program studi pendidikan matematika yang di sela-sela kesibukannya masih dapat menyempatkan hadir pada kegiatan lecture series ini. Terus juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada para peserta, para guru-guru hebat, tetap semangat gitu ya, menimba ilmu bersama-sama kita selama 1 jam ke depan. Jadi kita agendakan pertemuan kita hari ini itu akan berlangsung sampai pukul 2.30. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa mulai saja ya Bu Iin ya. Oke, baiklah, kepada Bu Iin kami persilakan. Oke, makasih Ibu Erika. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke, baik. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama lagi, bertemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, ingat-ingat lagi konsep penyederhanaan di dalam aljabar yang mungkin bagi Bapak Ibu atau bagi kita semuanya ini suatu hal yang sudah sering dilakukan, tetapi bagi siswa kita barangkali ini menjadi suatu problem barangkali ya. Baik, Ibu-ibu, Bapak-bapak semuanya, kami berharap semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, walaupun hari ini barangkali jadwalnya padat kali ya, hari ini dari pagi sampai tengah hari ini. Mudah-mudahan ini tidak akan
melemahkan semangat Bapak Ibu semuanya ya. Oke, apresiasi yang tinggi buat Bapak Ibu yang sudah sampai siang ini masih mau memperkaya diri ya, memperkaya diri, masih mau merefresh lagi tentang apa yang ingin di apa ya, ingin diperbaiki dalam diri siswa kita ya. Kita sama-sama melihat kembali eh, apa-apa yang sudah dilakukan siswa kita dalam menyederhanakan di dalam aljabar ya. Oke, baik Bapak Ibu, izin hanya membagikan PPT untuk mengarahkan kegiatan kita ya. Semoga kegiatan kita terarah. Jadi, oh ya, waktu kita tidak lama ini karena jadwal yang cukup padat dari beberapa. Bu Elika punya acara setelah ini, lumayan gitu ya. Jadi, di tengah-tengah kesibukan yang padat, kami masih berusaha untuk bertemu dengan Bapak Ibu karena kangen sekali tidak ketemu Bapak Ibu sudah sekian lama ya. Janjinya tanggal 22 kemarin ya Bu Elika ya. Ternyata baru sekarang kita bisa ketemu lagi. Baik, nah kita akan bicara tentang ini penyederhanaan di dalam aljabar. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam kondisi yang mau mencoret-coret ya. Oke, baik. Ini berdasarkan yang kita cari-cari di dalam eh, menyelesaikan pekerjaan siswa. Nah, ini nih. Ini yang di bawah mungkin pekerjaan yang sudah dilakukan ini sebelumnya. Kita lihat di sini 3x² dikurang 3x ditambah 8y dikurang 4 ditambah 2x² dikurang 4x ditambah 3y dikurang 6. Oh, lumayan panjang ini ya. Nah, ini minta disederhanakan. Apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu ya? Kalau kita berharap sama siswa kita apa yang akan dilakukannya? Kalau ada soal seperti ini. Saya mau mudah Bapak Ibu bisa merespon ya. Silakan Bapak Ibu. Oke, baik. Oh, Bu Elika, ada sapaan dari Bu Desti. Bu Desti Rukalestari menyapa Ibu Elika. Salam. Oke, makasih Pak Yusendra. Suku-suku sejenis, mantap ini. Respon, wah. Oke, makasih Pak Hendra. Kita mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Oke, good. Ada lagi kah yang lain? Pak Hendra, Pak Yus Hendra sudah mengatakan eh, mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Oke, baik. Pak Yus Hendra ini ngajar di mana Pak Yus Hendra? Di Kabupaten Muara Enim, Bu. Muara Enim, di kota Muara Enim kah? Bukan, Bu, di Kecamatan Semende. Semendo. Di Semende, ya, ya, ya. Paham, paham, paham. Iya, Ya. Bu. Oh, ada Pak peserta PPG yang dari sana, Pak. Dari Sumenda, dari SMP. Mana ya Ibu itu ya? Ibu Heni namanya, Pak. Oh, SMP 1 Semende Darat Laut kalau nggak salah, Bu. Oh, gitu. Pak, Iya, kita Bu. yang baru Zoom. Kalau Oh, saya SMP 2 Semende Darat Laut. gitu. Iya. Oke, makasih Bu Reniani juga sama mengelompokkan suku sejenis. Oke, ya. Oke, baik. Jadi kita mengelompokkan suku yang sejenis ya. Makasih Bu Reni, makasih Pak Yus Hendra. Alhamdulillah ya, masih mau bergabung ya. Sinyalnya bagus Pak Hendra di sana. Kadang-kadang, Bu, cuman hanya satu provider yang paling bagus di sini, Bu, sinyal. Oh gitu. Oh ya ya ya. Ini di Iya. sekolah atau sudah di rumah? Sudah, Bu, sudah.
Rumahnya di Semende juga. Kalau di sini ngontrak, Bu. Tinggalnya di Semende sekarang ya. Bukan, maksudnya kontraknya di Semende ini ya. Bu. Kan kemarin kan di Ah, Palembang, dari Palembang. Oh gitu ya ya ya. Ya, Oke. Bu. Artinya sinyal di sana lumayan bagus juga ya. Ya, masih bisa diandalkan lah, Bu. Oh, alhamdulillah. Oke. Ya, Bu. Oke, Bu Reni. Makasih Pak Yus. Bu Reni dari SMKN ya Bu ya. Hmm. Iya, Ibu. Oh, SMKN mana Bu? SMKN 7. Saya kemarin di Musirawas, Ibu, di SMA Jayaloka. Ini saya udah Hmm, mutasi. iya. Nah, Oh, mutasi ke iya Bengkulu. iya. Dapatnya SMK. SMKN di Bengkulu, ya, Kota Bengkulu ya. Iya, Ibu. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, berdasarkan eh, pendapat ibu-ibu bapak guru harus mengelompokkan ya. Coba kita lihat pekerja. Oh sorry, maaf 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 kecepatan. Nah kita lihat di sini. Kita lihat ini pekerjaan siswa ya bapak ibu ya. Pekerjaan siswa yang saya dapatkan dari apa? Dari searching ya. Bagaimana menurut bapak ibu pekerjaan siswa ini? Apakah dia melakukan pengelompokan seperti yang disarankan ibu bapak tadi? Iya, yang dilakukan siswa ini benar melakukan pengelompokan. Hanya saja Mm-mm. anak ini masih keliru, Bu, ya, sama tanda operasi. Misalnya Oke. yang pada 3x kuadrat, terus yang sejenisnya lagi kan ditambah 2x kuadrat. Nah, di sana namun Ah, dia buat iya dikurang. oke, ininya ya. Iya, Jadi dia begitu pula keliru di yang sini ya, lainnya. Bu ya. Iya, Oke, bagaimana lanjut Bu Reni? begitu pula suku berikutnya yang 8Y harusnya ditambah 3Y, Mm-mm. tetapi anak Uh-uh. ini berasumsi kenapa ya dikurang, Bu, ya, saya bingung juga dari mana dia dapat dikurang itu. Ya, 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 ya. Mengapa dia berubah tanda ini ya? Iya, heeh. Lalu yang -4 ditambah -4, -6 juga. Kenapa dia jadi ditambah gitu? Apa ya yang dipikirkan anak nih? Kadang saya juga Uh-uh. bingung, apa dia itu belum paham mengenai suku sejenis apa Bu, tandanya ya, Bu, ya? Ya, ya. Mengapa bisa berubah itu ya? Iya, kenapa dirubahnya gitu? Harusnya kan tidak perlu dirubah dulu. Ya, Nah, oke, oke. baru nanti dikelompokkan kembali. Jadi kalau Oke, langkah oke. kedua sudah belum belum si keliru, di langkah selanjutnya Mm-mm. juga tentunya tidak akan benar. Oke, baik. Jadi di sini kekeliruan dia sebenarnya dalam pengelompokan dia sudah bisa ya mengelompokkan, Iya, tetapi pada saat pengelompokan itu apa operasinya mengapa dia menjadi berubah tanda ya? iya, Oke, 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 oke. Nah, di sini ya Bapak Ibu, jadi pengelompokan yang dilakukannya sudah benar, namun dia merubah tanda. Ya, itu yang dilakukannya ya, kekeliruan yang dilakukannya. Oke, baik. Coba sekarang saya stop share dulu. Saya berikan waktu bagi Bapak Ibu untuk bagaimana ini sebagusnya pengelompokannya supaya pekerjaan siswa ini bisa kita perbaiki. Sebentar. Silakan ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu untuk eh, membuat jawaban yang benarnya. Ibu, coba mohon ditampilkan kembali soalnya saya tadi. Oh ya 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 oke oke Iya. lupa lupa. Kenapa di stop share? Sudah salah. Oke saya share lagi ya. Nah ini dia soalnya. Ya, ya.
Ya, bagaimana kita harus mengelompokkan yang sebenarnya ya. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah pengelompokannya? Jadi Bu Reni sudah menyarankan untuk mengelompokkan yang sama. Ibu, Ya, untuk silakan Bu ya, Reni. untuk pengelompokan ini sebaiknya anak-anak tidak perlu dikelompokkan menggunakan tanda kurung. Jadi Oke. suku-suku yang sejenis itu didekatkan sesuai dengan Oh, tandanya. Jadi mengikuti saja. oh, oke. Karena kalau misalnya dia diberikan tanda kurung itu kan nanti kita merubah tanda karena dia nanti mengalih. Sepertinya di situ. Oke. Kalau dia sudah lurus aja gitu nggak ada kurungnya, mudah-mudahan ke Aha. bawahnya dia nanti nggak mengalami kesulitan. Oke, 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 Nah, oke. jadi Jadi di sini sebagusnya kita kelompokkan tanpa menggunakan tanda kurungnya dulu gitu ya. iya, Oke, berarti ini 3x². Oh, kuadrat oh, sorry, tambah sorry, sorry. Ah, 3x kuadrat tambah 2x ditambahkan. kuadrat. Oke, Heeh. Terus langsung aja nanti oke, dikurang 3x. oke. Jadi kita tidak usah membuat tanda kurung dulu ya, Bu ya. Nah, sepertinya itu tambah membuat menjadi kekeliruan. Apalagi Oh, untuk anak yang kadang-kadang masih masih keliru sama pengalian tanda. oke, baik ya. Jadi ini kita langsung saja buat seperti ini ya, Bu ya. Itu Misalnya benar. di sini ada min 3x, Min maka 3x, min tambahkan 4x, ya. min 4x gitu ya. Ya, tambah Oke. Nah, ini yang 8x. ya. Nah, ini barangkali yang membuat siswanya jadi keliru Iya, ya. betul. Oke, berarti ini 8y Ya, tambah tambah 3y. 3y. Oke, ya, baik. Kurang 4, kurang 6. Nah, sebetulnya kalau sudah seperti ini agak Tidak akan susah ya. minimalisir kesalahan. Ya, ini barangkali yang membuat siswanya jadi bingung tadi ya. Salah, 4 dulu ya. Empat. Tidak perlu diberi tanda Kurang. kurung. Oke, baik. Nah, Nah, kalau seperti ini kan jadi ini sebetulnya mengurangi kekeliruan. oke. Nah, ini yang terjadi ya pada siswa kita. Ah, kita lihat di sini 3x² tambah 2x². Kalau dia membuatnya 3x² dikurang 2x² ya. Kesalahan pada tanda ya. Nah, kekeliruan dia. Kemudian
ditambah 8Y dikurungnya ini, 8Y dikurang 3Y, padahal 3Y-nya positif. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, ini kekeliruan di dalam pengelompokan ini mengapalah yang terjadi? Apalah yang terjadi? Sehingga dia terjadi kekeliruan ini. Sifat apa yang kita ingat ya pada operasi aljabar ada sifat-sifat ya. Kalau ini pindah-pindah begini mengelompok-mengelompokkan ini apa namanya? Sifat apa namanya ya? Kita memindah-mindahkan ini. Asosiatif bukan, Bu? Asosiatif bukan. Nah, gimana Bapak Ibu? Asosiatif bukan ini. Kalau mengelompokkan asosiatif, tapi kalau dia nukar-nukar komutatif. Oh, kalau nukar-nukar komutatif. Oke, ini Ibu Alfat ya? Iya, apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah sehat. Senang ketemu Ibu Alfat lagi. Itu izin kasih pendapat Iya. sedikit Bu, ya. Boleh. Jadi kalau menurut saya dari jawaban siswa itu kayaknya dia kurang tanda dari bilangan seperti 3x kuadrat dikurang 2x kuadrat. Kenapa dia dikurang? Mungkin karena dia menganggap bahwa di soal itu kan 3x kuadrat dikurang 3x. Nah, tanda dikurang itu dia dapatkan dari 3x kuadrat dikurang. Kalau di belakang bilangan. Yang 3x kuadrat ya. Kayak 8Y dikurang 3Y. Karena di soal itu kan plus 8Y dikurang 4. Jadi yang diambil 8Y dikurangnya itu. Berarti anak itu belum paham dengan tanda bilangan. Oke. Ya. Sehingga pengaruhnya ya pada saat dia mengambil 8Y kurang ya, yang ini diambilnya ya. Yang ini diambil. Berdasarkan yang ini diambilnya ya. Iya. Mengakibatkan 4-nya menjadi positif ya. Iya, jadi 4 positif. Iya. Kemudian 6. Nah, tapi di sini 3Y kan ada kurang. 6-nya diambilnya positif aja. Dia nggak mikirin itu kayaknya. Dia ambil belakangnya itu. 4x plus 3x itu dari 4x plus 3y itu diambilnya 4x plus itu. Seperti Ya. Berarti gini, berarti kita betul-betul harus mempertegas bahwa tanda bilangan itu yang harus kita pertegas. Iya, betul ya. Ibu. Karena memang lagi, kayak gitu suka kesalahan anak. Ulang lagi Bu, kenapa Bu? Iya, karena selama ini pengalaman ngajar Bu, memang anak itu kadang nggak tahu tanda mana yang harus dipindah. Dia nggak tahu tanda bilangan itu yang punya tanda punya bilangan itu tuh yang di depan apa yang di belakang, kadang anak tuh nggak tahu gitu. Ya, benar. Ini yang jadi problemnya. Nah, ini luar biasa, penemuan kita hari ini luar biasa ya. Tadi juga saya juga mikir, mengapa bisa siswa begini gitu ya. Ternyata itu tadi ya, yang di dalam, yang 8Y kurang, ini yang diambilnya tanda kurang ini. Dia tidak memikirkan tanda bilangan itu yang mana begitu ya. Dia mikirnya yang oke, ini yang menyebabkan. Oke, itu salah satu dugaan kita ya. Oke, baik. Nah, ini juga berakibat pada proses-proses selanjutnya ya. Kalau kita lihat ini kurang, yang ini ya kita lihat coba ya. Ini kurang buka kurung 4x ditambah 3x. Padahal tanda 3x tadi adalah negatif atau tanda kurang, operasi kurang. Nah, dia malah begini. Tetapi ada tanda ini. Nah, ini muncul lagi gini. Berarti dapat kita simpulkan bahwa siswa belum memahami tanda bilangan dan juga operasi bilangan. Ya, satu lagi,
bahwa bisa ditukar-tukar kalau misalnya operasinya kita bikinkan jadi tambah semua, operasi penjumlahan semua. Sehingga kalau sudah, jadi misalnya begini maksud saya, ini kan ada 3x kuadrat. 3x kuadrat ini kan sebenarnya kalau dia paham tentang tanda bilangan tadi, 3x kuadrat ini sebenarnya adalah tambah, ya, tutup kurung, negatif 3x. Nah, kalau sudah semuanya dalam bentuk tanda tambah begini, semuanya dibuat tanda tambah semua begitu ya. Dan seterusnya sampai ke belakang sekali. Maka ini dengan mudah kita akan menggunakan sifat komutatif kan. Kita memindahkan bilangan-bilangan ini tanpa merubah nilainya. Karena sifat komutatif itu kan berlaku hanya pada penjumlahan dan juga pada perkalian kan. Nah, ini kalau sudah begini, ini enak kita mindah-mindahkan. Hanya saja ini yang belum dipahami oleh siswa kita. Nah, ini yang kejadiannya. Oh, sorry, saya tulis dulu ya, agak lambat saya menggunakan ini nih. Nah ya, ini juga kita buat tanda tambah semuanya. Sehingga kalau sudah ada tanda tambah seperti ini, maka kita bisa memberitahu pada siswa bahwa ini akan berlaku sifat komutatif. Sifat pemindah-mindah ya, memindah-mindahkan tanpa merubah nilainya. Begitu. Sehingga nanti kalau kita mau mengelompokkan, ya kita mengelompokkan misalnya x kuadrat, suku x kuadrat gitu ya. Kalau kita mau memindahkan suku x kuadrat, maka 3x kuadrat itu akan bertemu dengan siapa ya? Bertemu dengan 2x kuadrat ya. Oke. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, maka sorry, bentar. Kalau ini kita kelompokkan 3x kuadrat karena sudah tambah semua, maka ini bisa pindah posisinya. Dia kan sudah pindah ke sini. Kemudian yang 3x bisa kita ganti plus juga kan? Plus buka kurung negatif 3x ditambah buka kurung negatif 4x. Nah, barulah nanti baru kita bisa lakukan. Nah, barangkali usaha kita barangkali ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah perlu kita lakukan hal seperti ini atau bagaimana? Supaya tidak keliru dalam menentukan tanda ini. Bagaimana Bapak Ibu? Kita akan melakukan pengelompokan suku, tapi terhambat atau ya boleh katakanlah terhambat atau terkendala dengan pengetahuan siswa yang masih bingung dengan posisi tanda bilangan dengan operasi bilangan. Nah, itu yang menjadi kendala. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu harus memperjelas siswa kita sehingga ini tidak terjadi lagi pada saat proses pengelompokan ini supaya kita bisa menyederhanakan ini. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin pernah ada best practice-nya gitu ya, seperti apa pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas. Jadi di sini mungkin kita bisa sharing bersama kayak gimana strategi Bapak Ibu yang Bapak Ibu gunakan untuk meminimalisir kesalahan konsep terkait tanda bilangan dan operasi bilangan ini. Silakan Bapak Ibu, boleh bagi di sini. Atau pengalaman Bapak Ibu selama ini bagaimana kalau menghadapi situasi siswa yang Iya, izin Ibu. Ibu?
kalau saya pribadi sebetulnya pada ini kan polinomial juga masuk Bu ya. Kemarin Iya, pernah ngajar siswa itu memang untuk lebih cepatnya ditangkap anak itu yang seperti yang dijelaskan Ibu Reni tadi kayaknya Bu. Cuma memang Oke. penting untuk kalau saya lihat apa yang Ibu sampaikan ini penting juga, ini pemahaman konsep juga Bu, sehingga anak tahu nantinya. Cuman kalau seandainya anak pada saat pengerjaan tidak menggunakan seperti ini, tetap kita benarkan gitu. Karena kadang anak males ribet gitu Bu. Jadi Iya, betul. tapi tetap kita sampaikan konsepnya seperti ini. Cuma Oke. dalam pengerjaannya kita kasih cara yang paling praktis gitu. Itu sih kalau saya Bu. Oke. Jadi dalam hal ini caranya simple, tetapi konsepnya tidak dilanggar ya Bu ya. Iya, betul Bu. Ya, baik. Dalam menjawabnya, kalau memang siswanya sudah, misalnya begini, dia langsung membuat 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat misalnya ya. Kemudian mungkin di sini dibuatnya ditambah dalam kurung negatif 3x dikurang 4x, mungkin begitu dia jawab ya. Artinya dia sudah paham gitu ya. Artinya dia sudah paham gitu ya. Kalau dia Iya. memang sudah paham, tidak jadi masalah ya Ibu-ibu. Oke, terima kasih Bu Alfat. Jadi bisa sama. kalau memang siswanya sudah cepat bisa memahami tentang operasi operasi di dalam penjumlahan itu tidak jadi masalah ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih. Yang lain Ibu Pak Yus atau yang lain juga boleh silakan, bagaimana kalau menghadapi hal seperti ini. Ada Pak Zulkifli, oke. Ada Elin, ada Ibu Hilda, ada Ibu Mustafiah, oke. Ada Pak Kurniawan ya, Ibu Mayasari, Ibu Desti Rupalestari, silakan. Ya, silakan. Ada Febrina Bidasari, udah lama nggak ketemu Febrina. Maisar, apa kabar? Ya, silakan. Banyak ini yang sudah masuk ya. Maaf tidak disebutkan satu-satu. Yulianti dari Musirawas. Oke, makasih sudah bisa hadir. Mas Non. Gimana Bapak Ibu? Jadi intinya di sini ya, silakan. Ibu, ini apa Ya. namanya? Izin menambahkan. Boleh. Ya, saya belum pernah ya Bu ya buat best practice yang polinomial. Ini kan SMP ya, saya SMK. Namun untuk ditekankan kepada siswa, kita harus benar-benar memperhatikan tanda dari bilangan dan tidak merubahnya. Walaupun kita merubah tempatnya, tandanya itu tetap seperti itu, jangan dirubah-rubah gitu. Oke. Tanda operasi Walaupun Bu itu Reni kan ya. komutatif, kita bolak-balik, tapi tetap perhatikan tandanya, jangan dirubah-rubah, ikutin tanda yang di depan bilangan. Oke. Jadi kalau memang mau dipindahkan, pindahkanlah bilangan itu saja, barangkali begitu ya. Ya, perhatikan tanda yang di depannya aja, misalnya ditambah ya ditambah, kalau dikurang ya ditanda di depan angkanya. Berarti Iya, misalnya ikutin tanda di 4x depan ini angkanya. tandanya, oke, misalnya 4x ini tandanya kurang, Misalnya operasi tambah kurang. berarti nanti dia ketika dipindahkan tetap tambah 2x kuadrat. Terus misalnya 8y sama min 4x. Itu di depan 8y tambah plus, berarti plus 8y min 4x. Oke, baik. Perhatikan tanda yang di depan angkanya. Oke, Ya, mungkin itu baik. aja Ibu. Makasih. Mudah-mudahan nanti
Kalau udah ditekankan seperti itu kan dia nanti, oh iya ada apa pegangan gitu. Ya, oke, oke. Baik. Makasih Bu Reni. Wah, luar biasa ini. Ibu-ibu, terima kasih. Bapak, makasih. Ya, baik. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ternyata dari yang kesalahan siswa ini, yang kita tayangkan ini, ternyata di situ letak kelemahannya. Dia memperhatikan, pertama yang kita bisa lihat, dia memperhatikan tanda operasi yang di belakang bilangan itu. Seperti ini ya, dia memperhatikan yang ini. Nah, jadi saran kita tadi, dia harus memperhatikan tanda itu suatu bilangan kemudian itu ya. Jadi yang ini sebagusnya dia lakukan ya, yang ini. Jangan yang ini. Oke, baik. Kemudian baru dilakukanlah pengelompokan sifat komutatif. Ya, oke, makasih. Kita sudah bisa selesaikan satu ya. Baik, Bapak Ibu, dalam rangka eh, melakukan apa itu namanya melakukan penyederhanaan ini kita bisa melakukan dengan cara mengelompokkan. Dan dalam pengelompokan ini harus dilihat juga sifat-sifat dari operasi itu. Salah satunya adalah sifat komutatif tadi. Ya, oke, baik. Nah, apakah Bapak Ibu punya pengalaman lain lagi di dalam menyederhanakan ini dari hasil jawaban siswa? Pernah mengalami apa, Bapak Ibu? Sorry, sorry. Bapak Ibu semuanya, ini pertemuan yang kita rancang untuk dua pertemuan ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan bukan mempelajari, kita akan mengingat lagi. Tadi sudah kita ingat sifat komutatif, tadi komutatif ya yang baru terangkat, asosiatifnya pengelompokan, kemudian sifat distributifnya itu yang belum kelihatan. Dan insya Allah minggu depan kita akan membicarakan penyederhanaan pada pecahan aljabar. Itu rencana kita. Ya. Oke ya. Oke. Sebentar. Stop. Ketahuan enggak siapnya? Ketahuan enggak siapnya? Astagfirullahaladzim. Aduh.
Baik, Ibu, Bapak-bapak, ini ada lagi nih. Tadi soalnya soal-soal kesalahan-kesalahan ya. Coba kita lihat ini. Oh, saya slide dulu ya. Oke. Ya. Nah, ini dia. Ini dia nih. Coba kita lihat soal yang pertama ini. 3X ditambah 2Y dikurang 1. Ini dikali X3. Ya, oh, sebentar. Nah, ini dikali 3 ya. Jadi 3X tambah 2Y dikurang 1 dikali 3. Nah, siswanya menjawabnya 9X ditambah 6Y dikurang 3. Kemudian dia langsung menjawab 96Y ini digabungnya. Sehingga menjadi 15Y dikurang 3. Apa yang terjadi dengan siswa ini ya? Pertama ini dulu yang kita bahas. Apa yang terjadi pada dirinya? 15XY dikurang 3. Oke, apa yang terjadi ya? Bingung juga ya melihat jawabannya ini. Kemudian di bawahnya ditulisnya sama dengan XY. Ini apa maksudnya ya? Sama dengan 15 dibagi negatif 3. Kemudian XY sama dengan min 5. Sehingga dijawabnya min 5XY dikurang 3. Nah, apa yang terjadi dengan siswa ini ketika dia menjawab seperti ini? Silakan Bapak Ibu. Cukup besar Kak ini? Oh, sorry. Nah, pengen besarin. Ini termasuk kesalahan apa ini yang dilakukannya ini? Ini sebenarnya tipe soalnya menyederhanakan. Tapi, oh ya dia menyederhanakan sih. Ya, dia dapatnya min 5XY dikurang 3. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah langkah yang dia lakukan ini keliru sih, keliru ya. Tapi di mana? Apa yang keliru dia ya? Silakan Bapak Ibu. Ini sebenarnya siswa ini, kalau soal ini apakah perlu dilakukan pengelompokan? Mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Perlu tidak? Tidak perlu Ibu. Tidak perlu, Bu. Tidak perlu ya, tidak perlu. Kalau ada yang sama Tapi sejenis. ya betul, tidak perlu ya. Terus apa yang ada di benaknya sehingga dia memikirkan XY ini bisa disatukan. Ini kekeliruan yang terjadi pada dirinya ya. Bagaimana kita mengatasi kekeliruan ini? Apakah apa yang membuat dia menjadi menggabungkan X dengan Y ini?
Aku nggak lutut. Lutut. Bagaimana menurut ibu-ibu dan bapak-bapak? Bapak-bapak suka Izin, marah-marah. Bu. Mm-mm. Izin, menurut saya siswanya Iya. ini belum paham mengenai penjumlahan dengan suku atau variabel yang berbeda. Jadi mungkin dia ingat bahwa penjumlahan dengan suku yang berbeda itu seperti perkalian. Jadi yang 9 dan 6 itu jumlakannya, kemudian X-nya itu Mm-mm. seperti konsep perkalian. Sebenarnya kan kalau misalkan dia berbeda suku itu tidak boleh dilakukan operasi hitung. Seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih Bu Ayu Lestari. Ya, makasih masukannya Bu Ayu Lestari. Kacau ya, mungkin di dalam benaknya terjadi kekacauan ya, kekacauan antara penjumlahan bilangan dengan penjumlahan variabel. Sepertinya itu yang terjadi pada dirinya ya, kekacauan itu yang terjadi pada dirinya. Kalau kita ingat eh, konsep seperti ini, sebenarnya dulu pernah ya di awal-awal Pak Yusuf Artono mengatakan bahwa X itu tidak hanya ada di variabel itu tidak hanya ada di X-nya saja, tetapi satu paketnya ini 9X-nya itu adalah variabel ya. Jadi tidak bisa dilakukan penjumlahan antara 9X dengan 6Y. Ya, itu tidak bisa terjadi, tidak boleh dilakukan. Jadi ini barangkali kita harus mempertegas kepada siswa kita bahwa kalau kondisinya seperti ini maka tidak boleh dilakukan penjumlahan apapun ya maupun pengurangan. Ini tidak bisa terjadi ya 9X dengan 6Y ini. Oke, baik. Jadi situ ya masih kacau. Jadi kita harus benahin ini supaya dia tidak kacau lagi. Baik. Kalau itu yang terjadi ya, kalau ingin disederhanakan 9X tambah 6Y dikurang 3. Kalau disederhanakan, apalagi yang harus dilakukan siswa? Sifat apa yang harus dimunculkan di sini? Kita ingin menyederhanakan ini. Oke lah, yang ini memang keliru ya. Oh maaf, saya tidak baca. Oh ini ya, siswa tidak paham konsep operasi suku sejenis. Oke, makasih Bu Alfat. Bu Ayu juga siswa belum paham penjumlahan dengan variabel yang berbeda. Oke, yang tidak bisa dilakukan. Oke, Ibu Reni, kekeliruan variabel dalam belum paham konsep. Oke, Ibu Hilda. Oh, ada soal dari Ibu Hilda. Nanti Ibu Hilda ya. Oke. Ya, baik. Nah, Ibu-ibu, Bapak, coba kita selesaikan dulu. Sederhanakanlah soal kita ini dulu. Oke. 3X tambah 2Y dikurang 1 dikali 3. Ini ada tanda X dibuatnya itu sebenarnya tanda kali ya. Dikali 3. Dia mendapatkan 9X ditambah 6Y dikurang 3. Kalau seperti ini apakah siswa sudah paham dengan hukum distributif penjumlahan terhadap perkalian? Sudah pahamkah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, oke, sudah ya Bu. Ya, baik, makasih Pak Jun. Ya, jadi dia sudah paham ini ya. Oke, jadi ini diuraikannya menjadi 9X tambah 6Y dikurang 3. Oke, baik, itu untuk soal pertama. Kita beralih sekarang ke soal yang kedua. Sebenarnya ini bukan jadinya, aduh, sorry, maaf. Ini sebenarnya bukan jadi penyederhanaan ya. Kalau penyederhanaan sudah stop aja 3 kali 3X tambah 2Y kurang 1. Kurang 1 selesai. Benar itu ya. Coba kita lihat soal yang kedua. Nah, kita lihat soal yang kedua. 2 kali 3X dikurang 1 ditambah 5. Sama dengan 4 dikali 6X ditambah 7 dikurang 7. Oh, ini menentukan ya.
Nah, ini menentukan. Coba kita lihat apa yang terjadi. Ini kalau kita kasih pembatas, ini sebenarnya terpenggal di sini. Ya, oke. Kita lihat dulu yang pertama ini. Soal kedua dari yang pertama ini. Bagaimana ini menurut Bapak Ibu? Apakah dia sudah benar melakukannya atau bagaimana? Ya, silakan. Ada kekeliruan di manakah ini? Nah, ini dia menjawabnya 6X dikurang 2 tambah 5 untuk ruas kirinya. Ruas kanannya 24X tambah 28 dikurang 7. Apakah dia sudah mengerti dengan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan maupun, oh ya ini penjumlahan. Perkalian terhadap yang ini distributif perkalian terhadap pengurangan, yang sebelah sini distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, apakah dia sudah mengerti kalau kita lihat di sini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Batas ini aman ya. Batas ini aman. Coba kita lihat di bawahnya. 6X dikurang 7. Dari mana ya? Datang 7 ya. Oke, kalau yang ini benar. 28 kurang 7 benar. Nah, yang ini dia keliru ya. Di sini dia keliru. Ya, negatif 2 ditambah 5. Oke, baik. Kemudian berakibat pada 6X ditambah 24X sama dengan 21 ditambah 7. Itu dia. Apa yang kekeliruan lagi nih? Ada keliru lagi enggak ini? Di langkah ketiga ini. Langkah 2 sudah ada kelirunya 1. Di langkah ketiga ini adakah kelirunya? Adakah kelirunya? Keliru tandanya, Bu. Keliru tanda. Ya, keliru tanda ya. Oke. Nah, ini ya. Ini prinsip ini nih. 24X ya. Menjadi di sini tanda juga menjadi positif 24X. Nah, ini. Ya, ini juga suatu kekeliruan dalam prinsip. Kalau ruas kanan dikurang 24X, maka ruas kiri pun harus dikurang 24X. Nah, itu yang kadang-kadang siswa masih keliru. Ya, kita sih simpel waktu ngajarnya. Kalau 24X di sebelah kanan, mungkin siswa tidak terpikir bahwa 24X ini adalah positif. Pindah ke kiri, pindah. Kalau kita bahasa kita sederhana. Kalau pindah ruas, tuker aja tandanya. Yang positif jadi negatif. Kalau tandanya penjumlahan jadikan pengurangan, yang pengurangan jadikan penjumlahan. Itu kadang-kadang simpel bahasa kita. Tapi akibatnya kadang-kadang siswa tidak paham kalau dia tidak mengerti bahwa di ruas kanan ini itu ditiadakan nilai apa bukan nilai sih, ditiadakan variabel X-nya ini. Ditiadakan. Nah, bagaimana meniadakannya? Ya harus dikurangkan dengan 24X agar bernilai 0. Nah, kita suka lupa prinsip itu yang kita suka lupa Pak menanamkan pada siswa bahwa kalau di sebelah kanan dikurangkan dengan 24X, maka di sebelah kiri juga harus dikurangkan dengan 24X. Itu yang terjadi. Jadi di sini kekeliruannya pada apa? Barangkali pada operasinya, ya, bukan pada pengelompokannya. Pengelompokannya sudah benar. Pengelompokannya benar. Cuman di situ tadi operasinya. Jadi materi prasyarat. Jadi kalau kita perhatikan kekeliruan siswa dalam penyederhanaan ini adalah pada operasi. Ya, pada operasi sama sebaliknya yang tadi. Itu untuk siswa yang pertama. Siswa yang kedua bagaimana?
Siswa yang kedua bagaimana? Ada kekeliruan kah? Ada kekeliruan kah? Kalau kita Ada Bu, perhatikan ini, ada? Oke, gimana Pak? 24 X-nya Gimana itu Pak? Bu. Seharusnya min Ah, ah, 24. ini. Ah, Ya, min 24 X plus 6 X ah, sama dengan ah, ah. 213 seharusnya. Yang baris keberapa? Yang ini jawaban yang di sini ya Pak ya? Yang ini ya Pak? Iya Bu. Yang di siswa kedua ya Pak? Ya, aman Bu. Aman ya? Yang ini ya? Ini aman Hmm, ya? Kalau yang aman tadi Bu. sudah kita bahas, yang sekarang ini yang di sini. Amankah yang ini? Aman Bu. Aman Aman. ya? Aman ya? Oke, baik ya. Nah, itulah yang kita temukan ya. Oke, coba kita lihat tadi soal dari Bu Hilda. Ibu Hilda tadi ngasih soal apa ya? Oh, itu Bu, kayaknya kalau Bu Hilda tadi menjawab Bu, menjawab yang pertanyaan di awal tadi Oh, itu Bu. jawab yang di atas tadi. Oh, Soal pertama, hasilnya iya ya. Ibu, hasil pertama. Oh, iya, iya. Sorry, sorry, sorry. 5x kuadrat dikurang 7x tambah. Oh ya, oke, good. Itu hasil akhirnya ya. Oke, ya. Ya, oke, baik. Makasih Bu Ilda jawaban yang di atas ya. Oke, saya clear membacanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, jadi kita sudah melihat bahwa di sini terjadinya kesalahan-kesalahan konsep pada siswa kita ini itu terjadi karena yang pertama tadi adalah operasi bilangan. Ya, operasi bilangan. Siswa yang pertama sekali tadi dia belum memahami eh, tanda dari suatu bilangan. Tanda dari suatu bilangan dan juga operasi bilangan. Kemudian di siswa yang kedua ini, yang sebelah ini, ya eh, masih menyangkut juga operasi daripada variabel. Ya. Siswa belum ini akibat dari pengelompokan ya. Dia belum paham tentang pengelompokan. Kalau sudah seperti ini sebenarnya tidak perlu dilakukan operasi antara penjumlahan bilangan penjumlahan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Nah, ini yang dia keliru ya. Tapi halnya berbeda dengan dia kalau mungkin barangkali kesalahan yang berikutnya yang dilakukan ini siswanya kebingungan penggunaan operasi penjumlahan dengan operasi penjumlahan variabel dengan operasi perkalian variabel. Nah, di situ yang dia masih bingung ya. Kemudian di soal yang kedua sebelah kanan ini sama halnya sudah benar menggunakan sifat-sifat daripada sifat distributifnya dia sudah benar. Hanya saja pada saat dia mengoperasikan balik lagi ke operasi itu yang dia keliru. Ya, kalau bisa saya simpulkan sementara ini, kalau melihat dari kesalahan ini, sebenarnya untuk menyederhanakan aljabar ini sepertinya sudah paham dengan langkah-langkah yang pertama adalah harus mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Kemudian eh, ini sudah dilakukan seperti yang di jawaban soal yang nomor 2 ini siswanya sudah melakukan. Ya, itu yang sudah dilakukannya. Kemudian eh, dia sudah melakukan setelah mengelompokkan yang tadi ya dan soal yang kedua ini dia melakukan perkalian terhadap distributif perkalian terhadap pengurangan atau penjumlahan dan itu dia bisa ya kalau kita perhatikan dari siswa yang ini bisa ya yang membuat dia gagal adalah operasi lagi-lagi operasi lagi-lagi operasi ya Bapak Ibu semuanya nggak terasa ini udah setengah jam cuman siswa aja kita sudah ngobrolnya setengah jam ya. Oke, baik. Saya stop share dulu. Mungkin Ibu Elika ada tambahan. Silakan Bu Elika.
Ya, baik, terima kasih Bu Iin. Mungkin ini tambahan dari saya berupa soal gitu ya, soal untuk mungkin bisa kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Jadi ya memang maaf Bapak Ibu karena keterbatasan waktu, jadi kami tidak bisa terlalu lama membersamai Bapak Ibu sekalian pada hari ini. Tapi semoga apa yang tadi disampaikan oleh Bu Iin terkait tentang bagaimana kesalahan siswa dalam topik menyederhanakan aljabar ini, tadi kita diskusi sama-sama gitu ya, kenapa bisa terjadi, kira-kira siswa berpikir seperti apa, itu bisa memberikan refleksi gitu untuk kita bahwa kadang sebenarnya kita ngerasa kayak mudah gitu ya, konsep dari penyederhanaan dari aljabar ini ya tinggal mengoperkan saja suku sejenis gitu ya, lalu melakukan operasi. Tapi ternyata pada kenyataannya di lapangan hal yang kita anggap simple gitu ya tadi, sederhana tadi ternyata tidak begitu bagi beberapa siswa kita. Terbukti tadi dengan Bu Iin menunjukkan beberapa kesalahan yang terjadi dan mungkin Bapak Ibu sekalian juga ada pengalaman seperti itu ya. Dan kalau kita lihat ternyata tadi kayak kata Bu Iin bahwa sumbernya itu di kesulitan siswa dalam melakukan operasi bilangan serta bagaimana siswa memahami tanda dari bilangan itu sendiri seperti apa. Jadi mungkin nanti ke depannya dengan kita mengetahui bahwa siswa akan mengalami kesulitan-kesulitan seperti itu, nanti kita bisa lebih aware ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas, kita akan lebih sering mengingatkan lagi gitu ya bagi anak-anak kita, terutama mungkin anak-anak di level sekolah menengah pertama gitu ya di SMP yang baru mengenal tentang aljabar. Jadi di sini tadi Bu Iin kasih kesempatan kepada saya mungkin ada tambahan. Jadi di sini saya mau kasih soal gitu ya untuk main-mainan Bapak Ibu sekalian ya untuk nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Ini soal yang menarik tentang aljabar sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nanti kerjakan setelah dilihat oh iya ini ternyata konsep aljabar sebenarnya yang kita bahas tadi tentang sifat distributif, sifat asosiatif, serta sifat komutatif seperti itu. Tapi mungkin soalnya dikemas dengan bentuk cerita, jadi kita harus kayak nalar dulu sedikit ini kayak gimana, serta kira-kira bentuk pemodelan matematikanya seperti apa. Jadi di sini ada 2 soal, silakan Bapak Ibu bisa capture gitu ya. Nanti kalau sudah agak tenangan, maksudnya sudah selesai mandi gitu, sudah ngemil sore, ada waktu ya bolehlah nanti dikerjain 2 soal ini, kenang-kenangan kita di pertemuan pada hari ini yang cukup singkat. Jadi nanti minggu depan insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan kedua itu tentang rasional pecahan dalam aljabar. Nanti kita akan diskusi lagi kayak gimana kesalahan-kesalahan siswa dalam menyederhanakan aljabar dalam bentuk pecahan seperti itu. Tapi sebelum nanti kita mulai, kita akan diskusi dulu 2 soal ini di minggu depan. Seperti itu mungkin tambahan dari saya, Bu Iin. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Ini sudah di-capture ya, Bapak Ibu. Saya bisa stop share. Ya. Foto dulu, Li. Oh ya, oke. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum kita mengakhiri lecture series kita hari ini, saya foto dulu, saya capture dulu Bapak Ibu yang masih off cam. Mungkin jika berkenan silakan dibuka kameranya biar kita bisa foto kenang-kenangan untuk pertemuan lecture series kita di siang hari ini. Oke, terima kasih kesediaan Bapak Ibu sekalian yang sudah membuka kamera. Saya izin capture 1, 2, 3. Oke.
Oke, ini di slide yang pertama. Selanjutnya ini kita ada 2 slide. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Di sini saya sudah capture tadi 2 slide-nya. Nanti akan dikirim di grup kita bersama. Oke, demikianlah lecture series kita pada hari ini. Silakan jika Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, kayaknya tadi lupa ngasih kesempatan untuk bertanya. Boleh jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu ya Bu Iin ya. 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 Terima kasih Bu Iin atas materinya pada hari ini. Terima kasih juga kepada para dosen program studi pendidikan matematika yang sempat hadir pada lecture series kita siang ini. Serta saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para peserta lecture series tahun 2023 yang masih setia untuk hadir bergabung di Zoom untuk kita bersama-sama belajar bersama, ngecas kembali diskusi bersama, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian sehingga nanti bisa lebih baik lagi gitu pembelajarannya di kelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya tutup mungkin lecture kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Elika, izin Bu Julfa, terima kasih. ya Ibu. Pak Munayati, Alfat, Elin, wah banyak banget. Terima kasih semuanya ya sudah hadir Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Iin, terima kasih. Terima kasih Ibu. Desti, terima kasih sudah hadir. Oke. Izin keluar Ibu. Yo, silakan, selamat beraktivitas kembali. Oke, silakan. Terima kasih Ibu, izin keluar juga. Yo, nih. Nah, Tambah jauh, jadi di Palembang, nggak jadi ke Palembang, jadi ke Bengkulu. Ya, Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Belum stop record ya, Li? Oh iya.